Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita. Dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dimana pada kesempatan kita kali ini, jadi kemarin kan saya buat video tentang kajian kitab Uqudul-Lujen ya, sudah di bagian ketiga ya. Jadi pertama, kedua, ketiga, sekarang keempat. Masih di bagian keempat ya, masih muqaddimah teman-teman ya. Untuk teman-teman semua yang sudah ikut bergabung, makasih banyak. Ada semuanya, makasih banyak. Ada Boy, ada Popcorn, ada Ana, General Arifin. Makasih banyak sudah mau gabung di video saya pada kali ini. Jadi sekarang ini saya mau meneruskan kajian kitab Uqudul-Lujen. Jadi saya itu ngisi setiap hari itu saya ngisi kitab Uqudul-Lujen dan Qurratul Uyun. Nah, Uqudul-Lujen yang di saya punya grup WhatsApp itu, jadi alhamdulillah saya ngisi kitab di situ setiap hari dan sudah hatam Uqudul-Lujen. Dan sekarang itu kita mau ngaji Qurratul Uyun. Jadi sekarang di grup saya di WA itu Qurratul Uyun sekarang, tapi sudah dapat separuh. Nah, untuk di TikTok ini rencana mau saya share lagi tentang kajian saya tentang kitab Uqudul-Lujen. Kitab Uqudul-Lujen itu adalah kitab yang menjelaskan tentang etika kita berumah tangga. Jadi bagaimana haknya suami, bagaimana haknya istri. Nah, gitu. Bagaimana cara menafkahi, bagaimana cara, dan banyaklah. Jadi hal ihwal yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, masalah rumah tangga. Nah, teman-teman yang hadir, yang ikut hadir boleh bantu tap teman-teman ya. Ini saya pakai songkok aja. Saya mau ngaji sekarang. Pakai songkok aja. Nah, ini saya lagi baca kitabnya di depan, jadi saya pakai video aja teman-teman ya. Jadi di VT kemarin tentang kajian kitab Uqudul-Lujen, di situ kan dijelaskan bahwasanya ya di antara yang perlu dipahami adalah seorang istri itu tidak boleh memaksa sesuatu yang di luar kemampuan suaminya gitu. Itu juga ada salah satu di antara kewajiban istri. Nah, sekarang kita akan membaca kitab ini masih di muqaddimah teman-teman ya. Jadi kalau belum nyimak di video saya sebelumnya itu sempat saya singgung bahwasanya dalam kitab Uqudul-Lujen itu ada empat bab ya, ada 4 pasal. Jadi pasal pertama itu tentang hak-hak kewajiban istri yang harus dipenuhi oleh suami. Nanti pasal kedua itu adalah hak-hak kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri terhadap suaminya. Jadi terus ada pasal yang ketiga itu tentang keutamaan seorang istri itu lebih baik sholat di rumah gitu. Dan pasal yang keempat dalam kitab Uqudul-Lujen itu adalah tentang seorang laki-laki tidak boleh memandang perempuan lain yang bukan mahramnya. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan tidak boleh memandang laki-laki lain yang bukan mahramnya. Nah, itu ya. Nah, coba kita lanjut teman-teman ya, sambil disimak aja. Yang suka silakan nyimak, ikut ngaji pada sore hari ini. Dan kalau kalian suka bisa dibantu tap layarnya biar ngaji kita ini lebih naik lagi ke atas dan banyak disimak oleh banyak orang. Nah, teman-teman sekalian ya, pasal pertama kemarin kita sudah sempat saya bahas di video saya, di VT saya, yaitu kitab Uqudul-Lujen bagian ketiga.
Nah, di bagian keempat ini kita baca selanjutnya. Jadi pasal kedua itu fi bayani huquqiz zauji al-wajibati 'ala zaujati. Pasal yang kedua itu adalah hak-haknya suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Apa haknya suami itu? Nah, ini teman-teman harus nyimak. Ya. Jadi haknya suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri, satu, wahya ta'atuz zauji, taat kepada suami. Jadi hak pertama, haknya suami yang harus dipenuhi oleh istri, yang pertama itu adalah istri harus taat kepada suami. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah fi ghairi maksiatin, selain bermaksiat kepada Allah. Jadi istri itu harus taat kepada suami selain hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau permintaan suami itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, nggak boleh. Jadi istri boleh tidak patuh gitu. Istri boleh melanggar perintah suami itu. Istri boleh tidak patuh terhadap perintah suami itu, teman-teman. Gitu. Jadi kalau si suami itu minta sesuatu yang sekiranya permintaan itu dilarang oleh agama. Tetapi kalau permintaan suami itu bukan hal yang dilarang oleh agama, maka istri wajib patuh kepada suami, teman-teman. Itu ya. Istri wajib patuh kepada suami kalau permintaan si suami itu bukan hal yang dilarang oleh agama. Jadi itu pertama, haknya yang harus dipenuhi oleh seorang istri terhadap suaminya. Jadi suami punya hak, istri juga punya hak gitu. Kalau haknya istri apa? Sudah kita bahas di VT kemarin. Lah haknya suami apa? Ya ini yang pertama, istri harus patuh kepada suaminya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Ya kalau permintaannya bermaksiat kepada Allah, ya istri bagaimanapun tidak wajib patuh. Contohnya kayak apa ya? Mungkin mohon maaf ya, ketika istri disuruh mencuri gitu. Atau mohon maaf ketika sedang bercinta diminta main kuda-kudaan tapi lewat lubang anus, kan nggak boleh. Maka istri boleh nolak, berhak nolak dan wajib nolak itu. Kenapa? Itu pelanggaran, bermaksiat kepada Allah. Jadi berhak nolak gitu. Yang kedua, apalagi yang kedua, wa husnul muasyarah. Jadi juga harus kita itu berbuat baik kepada suami. Ya artinya itu dalam kita berinteraksi sehari-hari dengan suami itu harus baik gitu. Ya, harus baik, ya lemah lembut, antep asor. Enggak. Ya seperti itulah ya. Terus apalagi haknya istri, haknya suami yang harus dipenuhi. Haknya suami yang harus dipenuhi oleh istri itu mulazamatul bait. Jangan suka keluar rumah. Jadi jangan suka keluar rumah. Oke teman-teman ya, kemarin saya coba flashback kembali kemarin ya. Haknya istri yang harus dipenuhi oleh suami ya. Takutnya nggak sempat nyimak VT saya kemarin. Jadi haknya istri yang harus dipenuhi oleh suami itu satu, yaitu husnul usrati. Jadi juga harus berbuat baik kepada istri. Dan semua kebutuhan suami istri ditanggung oleh suami. Ya mu'natuz zaujah wa mahruha, maharnya dan gilirnya juga, kalau dia istrinya lebih dari satu, gilirnya harus sama gitu. Wa ta'limuha mimma tahtaju ilaihi min furudil wajibat wa sunaniha wa ghairi muakkadatin. Dan juga istri harus diajari oleh suami sesuatu yang dimana itu menjadi kewajiban istri. Jadi tentang agama, suami yang wajib ngajarin, bukan orang lain, bukan ustadz lain. Kalau memang suaminya mampu ngajarin, wajib diajarin. Wa mimma yata'allaku bil haidi,
istri juga wajib diajari hal-hal yang berkaitan dengan masalah haid. Itu suami yang wajib ngajarin. Wa min wujubi ta'atihi fi ma laysa bimaksiatin, dan wajibnya seorang suami suami itu akan taat kepada apa? Wa min wujubi ta'atihi fi ma laysa bimaksiatin. Jadi juga tentang ketaatan kepada suami dalam hal bukan bermaksiat kepada Allah ya. Gitu ya. Taatnya suami dalam hal-hal yang tidak berkaitan bermaksiat kepada Allah. Artinya hanya istri itu ya, ketika istri minta bantu maka suami wajib bantu. Ketika meminta sesuatu wajib, ketika bisa dipenuhi asalkan bukan hal yang bermaksiat kepada Allah, seperti itu ya. Itu kemarin kalau kita nggak sempat nyimak di VT saya. Kita lanjut sekarang. Nah, haknya suami yang harus dipenuhi oleh istri adalah istri harus taat kepada suami fi ghairi maksiatin, bukan dalam hal yang bermaksiat kepada Allah. Istri harus berinteraksi baik dengan suaminya, lemah lembut berinteraksi dengan baik dengan suaminya. Istri harus sering diam di rumah, mulazamatul bait. Ya diam di rumah aja, gak usah kemana-mana gitu. Ya kalau mau keluar ya harus sama mahramnya, sama suaminya atau sama anaknya, itu harus berdua, jangan sendirian. Gitu ya. Wasyanatu nafsiha min antuti afirosyahu ghairuhu. Jadi juga harus menjaga harga dirinya, gimana sekiranya tidak ada laki-laki lain yang merusak harga diri suaminya. Ya itu bahasa kiasan, artinya jangan sampai istri itu berpaling dari suaminya. Artinya suami sedang kerja, di belakang dia sedang bahasa kasarnya itu apa ya, selingkuh bahasa kasarnya. Gak boleh, harus bisa menjaga dirinya agar dia selalu senantiasa bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatan suaminya di rumah. Itu ya. Wal ihtijabu an ru'yati ajnabiyyin, dan istri itu wajib ihtijab, pakai hijab, dalam artian dia harus menjaga jarak dari pandangan laki-laki lain. Gitu ya. Jangan sampai kecantikan istri kita itu dinikmati oleh orang lain. Begitu. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, perempuan itu wajib pakai niqab gitu dalam mazhab Syafi'i. Kita Indonesia ini orang-orang yang tidak pakai niqab, pakai hijab itu kan ya karena mereka mazhab Hanafi yang diikuti. Andaikan pure Syafi'i ya tetap harus pakai niqab gitu. Udah nggak kelihatan orang. Kenapa? Karena kecantikan suami itu, kecantikan istri itu yang berhak menikmati itu suami. Itu ya. Sehingga ihtijab harus pakai penghalang dari an ru'yati ajnabiyyin li syai'in min badaniha walau ya wajhiha wa kaffaiha. Jadi harus bisa menjaga atau membuat penghalang untuk dirinya agar tidak dilihat oleh orang lain. Ya baik wajahnya atau telapak tangannya gitu. Ya kenapa? Karena melihat tapak wajah atau tangan itu juga haram gitu. Meskipun ma'antifa'is syahwa wal fitnah, meskipun gak ada fitnah dan syahwat ya tetap haram hukumnya. Begitu. Makanya kalau kita ada di Jawa, ya khususnya di Madura itu, rumah-rumahnya kiai itu pakai gedek apa satir gitu. Agar anak istri beliau, agar bunyai, ning dan perempuan-perempuan yang ada di dalam itu enggak dilihat oleh santri laki-laki. Ada penghalang, ihtijab namanya. Begitu ya. Dan dulu Sayyidatina Aisyah juga seperti itu, ketika ada sahabat Nabi yang bertandang kepada beliau, maka beliau ada di balik tirai biar enggak kelihatan gitu. Itu ihtijab ya. Wa tarku mutalabatiha lahu bima faqal hajat. Ini juga haknya suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Istri tidak boleh nuntut kepada
Oke teman-teman ya, mohon maaf. Jadi istri itu tidak boleh meminta sesuatu yang di luar batas kemampuan suaminya. Itu nggak boleh. Bima faqal hajah, di luar kemampuan, di kebutuhan. Ya begini teman-teman. Jadi sudah saya singgung kemarin ya, kayak apa sih kebutuhan istri, yaitu bersolek, kebutuhan nafkahnya dan juga segala macamnya, yang pokoknya kebutuhan istri lah, kebutuhan makan ya, bedak ya, apa semuanya itu ya harus dipenuhi seorang suami. Ketika istri kita minta, ya kalau kita istri pengen cantik kan harus dimodalin kan gitu, yaitu ya suami gitu, suami yang mohon maaf teman-teman gangguan, mohon maaf ya, ada telepon masuk. Pak Ustadz, Madura mana? Saya Bangkalan. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam. Saya di Bangkalan teman-teman ya. Saya di Bangkalan. Tapi posisi saya sekarang ada di luar Jawa. Saya asli Madura Bangkalan, tapi posisi saya ada di Jawa. Di luar Jawa. Ada di Pulau Kalimantan. Saya ada di Kota Balikpapan. Dan sudah KTP sini. Sudah KTP Balikpapan. Gitu ya, Najwa. Mama Deb, Samad, makasih udah bergabung. Bantu tap-tap teman-teman ya, biar nge-up ngaji kita biar naik ke atas. Kalau kalian suka bisa di support, nggak apa. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi seorang istri itu tidak boleh meminta sesuatu di luar batas kemampuan suami, nggak boleh. Jangan maksa kalau kita minta kepada suami itu. Kita ukur kemampuan suaminya. Suami kita hanya bisa mampu ngasih jatah alat kosmetik yang nilainya cuma 100.000 rupiah gitu. Atau suami baru mampu membelikan skincare untuk istrinya yang nilainya hanya harga 250.000 rupiah. Ya jangan mintanya harga 1 juta. Kasihan. Mokso namanya. Jadi mintalah sesuai kebutuhan suaminya. Sesuai kebutuhan dan kemampuan istri suaminya. Saya Balikpapan, Najwa. Saya Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Kalau jenengan di Kota Balikpapan bisa kita ngopi darat gitu. Ngaji bareng di darat gitu ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Jadi katanya Kiai Nawawi Banten gitu. Jadi watarku mutalabatiha lahu bima faqal haja walau alimat kudratahu alaihi. Jadi seorang istri tidak boleh minta sesuatu di luar batas kemampuan suaminya meskipun dia tahu suami itu mampu gitu. Dalam artian mampu itu teman-teman ya mungkin dipaksakan mampu gitu loh. Ya ibarat kata itu dengan uang yang dia punya, andaikan istri itu minta, itu cukup, suami bisa gitu. Bisa membelikan apa yang diinginkan istri. Dan memang seorang suami yang baik memang seperti itu, harus berusaha semaksimal mungkin agar bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Makanya suami itu pontang-panting siang malam cari rezeki, dari pagi dia berangkat kerja, malam dia pulang, itu nggak ada lain cuma untuk istri dan suami, untuk istri dan anak-anaknya. Jadi berbahagialah kita mendapati suami atau punya suami yang seperti itu, yang kerja keras demi memenuhi kebutuhan istrinya.
Masya Allah itu ya. Tetapi sebagai seorang istri akhlaknya, hak yang harus dipenuhi oleh seorang istri terhadap suaminya, jangan minta sesuatu di luar batas kemampuan suami. Itu. Saya punya istri itu teman-teman. Jadi kalau dia minta istri saya itu bahasanya nanti Abi kalau punya uang saya pengen ini. Itu bahasanya beliau. Bahasanya istri saya seperti itu. Nanti Abi kalau punya uang boleh nggak belikan ini? Atau saya pengen ini. Itu bagus seperti itu. Artinya dimain ya, artinya dengan bahasa tidak minta. Jadi nggak pakai IU, Abi saya pengen ini, harus beli ini, itu nggak boleh seperti itu. Tapi kalau bahasanya seperti itu kan bagaimanapun suami akan maksimal ingin memenuhi. Saya punya teman yang juga tinggal di Kalimantan Timur. Anaknya kerja di Pupuk Kaltim. Nah, Pupuk Kaltim itu Bontang. Saya Balikpapan. Dari Bontang dengan Balikpapan itu 5 jam. Bulan kemarin saya dari Bontang. Bulan kemarin saya di Bontang. Pas ada acara di Bontang saya kemarin. 5 jam dari Balikpapan. Jauh. Jauh. Nah, teman-teman sekalian kita lanjut ya. Jadi teman-teman, seorang, iya jauh. Lumayan jauh. 5 jam perjalanan dari kota Balikpapan menuju Bontang. Karena Bubuk Kaltim itu di Bontang. Wa ta'affu fiha an tanawuli ma yaksibuhu minal malil haram, dan berusaha istri menjaga atau memperingati suami agar jangan sampai dia bekerja atau mendapatkan uang dari hal yang diharamkan. Itu istri harus memperingati. Kadang istri itu tanya gitu. Contohnya istri saya aja tanya, ketika saya punya uang dapat dari mana? Gitu. Kenapa alasannya saya nggak mau saya sama anak saya kamu kasih makan barang haram. Alhamdulillah sudah 13 tahun. Sudah lama ya Pak Ustadz di Kaltim. Alhamdulillah sudah 13 tahun saya dari 2009. Sekarang sudah 2004. Jadi 13 tahun saya di Kota Balikpapan ini. Alhamdulillah. Jadi kewajiban seorang istri harus memperingati kepada suaminya agar jangan sampai suami bekerja, jangan sampai suami mendapatkan harta dari jalan yang tidak benar. Itu harus peringati terus. Jadi ibu-ibu yang ada di rumah harus diperingatin ibu-ibu di rumah. Saya di Bangkalan, di Konang di desa Cangkarman. Desa Cangkarman, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Wa adamu kadbiha ala haidiha wujudan wangkito'an. Ini yang terakhir menarik itu. Istri itu tidak boleh berdusta mengenai haidnya dan bersihnya. Ibu-ibu harus tahu. Karena laki-laki itu kalau sudah pengen, itu nggak bisa ngempet ibu. Makanya ketika istri sedang haid dan dia sudah bersih, bilang saya sudah bersih. Saya sudah mandi wajib. Jangan sampai ngasih berdusta ketika suami tanya, udah bersih kah sayang? Belum, padahal sudah bersih. Itu kalau seperti itu berdusta kepada suami. Itu berarti tidak memenuhi haknya suami. Suami itu ibu ya, paling mentok, paling lama bisa menahan dirinya untuk tidak bercinta dengan pasangan itu 4 hari. Ada di Surabaya. Jadi ayah dan ibu saya, abah umi ada di Surabaya. Saya merantau ke Balikpapan. Jadi saya sampaikan lagi, seorang suami itu
kuatnya nahan itu dia 4 hari. Lepas dari 4 hari itu sudah dia kadang-kadang nggak bisa nahan, teman-teman. Makanya seorang istri kalau sudah bersih haidnya jangan ditutupin. Artinya jangan berdusta kepada suami gitu. Kalau dia sudah bersih gitu. Ya kenapa ya? Kasihanlah suaminya itu. Suami sudah nggak kuat ngempet ditahan-tahan, malah tidak mau ngelayani gitu. Ya, itu pasal yang kedua di dalam kitab Uqudul Lujan itu, teman-teman. Najwa AM Surabaya, mana saya juga Surabaya, Ustadz. Abah saya di Surabaya Barat, di daerah apa? Buntaran, Margomulyo. Nah, oke lanjut ya. Al-Faslus Salisu, pasal yang ketiga dalam kitab Uqudul Lujan itu, pasal yang ketiga. Oh, Suramadu. Ya dekat, berarti dekat Madura, Suramadu. Pasal yang ketiga itu di dalam menjelaskan keutamaan istri itu sholat di rumah. Dan ya itu pasal yang ketiga. Di sini di pasal ketiga itu disampaikan bahwasanya sholatul mar'a fi baitiha wa fi annaha sholatul mar'a fi baitiha itu afdalu min sholatiha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang perempuan itu sholat di rumah itu lebih baik. Sholat di rumah ya meskipun andaikan dia sholat di masjid bersama Rasulullah begitu ya. Tetap yang paling utama dia sholat di rumah. Karena kata Rasulullah, aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha. Karena perempuan itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika perempuan itu sholat di dalam rumahnya, yang di dalam rumah. Jadi ada rumah, ada kamar khusus untuk dia sholat. Lebih baik seperti itu. Artinya fi qa'ri baitiha itu di dalam rumah yang nggak bisa kelihatan orang gitu. Itu lebih utama. Ya. Sholat artinya sholat di, kata Rasulullah, wa inna salataha fi su'ni dari afdalu min sholatil masjid. Perempuan sholat di emperan rumahnya itu lebih utama daripada dia sholat di masjid. Itu kata Rasulullah. Wa sholatu fi baitiha afdalu min sholati fi su'ni dari. Dan sholat di dalam rumah, kalau kita gambarkan itu, kita perempuan sholat di ruang tamu gitu ya. Perempuan sholat di ruang tamu itu lebih utama daripada dia sholat di emperan rumah, di teras rumah. Dan sholat wa sholatuha fi dariha, dan sholatnya dia di dalam rumah itu fi baitiha itu lebih wa sholatuha fi mukhda'iha afdalu min sholatiha fi baitiha. Dan mikhda atau mukhda ya. Mikhda atau mukhda fi mukhda'iha, perempuan sholat di dalam kamarnya dia itu lebih utama daripada dia sholat di ruang tamu. Jadi sebisa mungkin perempuan itu sholatnya di dalam rumah. Ya nggak perlu ke masjid, nggak perlu ke musola gitu, di rumah aja gitu. Kalau laki-laki memang dianjurkan sholat berjamaah di masjid atau di musola setempat. Tapi kalau perempuan lebih baik sholatnya di rumah gitu. Sholatnya di rumah. Ya kalau ada ruang tamu, di ruang tamu. Tapi lebih baik di dalam rumah, di dalam kamar gitu. Artinya di kamar sekiranya nggak kelihatan orang. Gitu teman-teman ya. Nah, pasal yang keempat di kitab Uqudul Lujan itu, pasal yang keempat di kitab Uqudul Lujan itu menjelaskan tentang hurmatun nadharir rajuli ila nisa'il ajnabiyat. Laki-laki dilarang, perempuan, ya laki-laki perempuan sama aja, dilarang melihat
perempuan lain atau laki-laki lain yang bukan mahramnya, itu nggak boleh. Ya disinilah makanya ada penegasan harus menundukkan pandangan, tidak perlu melihat orang lain. Itu ya tujuannya ghaddul basar, kan itu menundukkan pandangan, tidak mau melihat wajah atau tidak mau memperhatikan atau tidak mau melihat wajah perempuan lain. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di antara yang harus kita pahami gitu, bahwasanya kalau bukan mahram ya tidak mau, kalau bukan mahram ya tidak boleh memandang gitu. Jadi wal aksi ai nadrihinna ilaihi, perempuan laki-laki bukan mahram boleh memandang perempuan lain yang bukan mahram, perempuan pun tidak boleh memandang laki-laki lain yang bukan mahram. Itu di antara pasal yang keempat teman-teman ya. Nah, di mana fama yahrumu ru'yatuhu 'ala rajuli yahrumu ru'yatuhu 'ala mar'ati minhu. Sesuatu yang memang diharamkan oleh laki-laki melihat perempuan lain pun juga tidak boleh atau haram melihat laki-laki itu. Wal murahik fi dzalika, laki-laki yang sudah mau atau anak-anak yang sudah mau dewasa itu sama seperti laki-laki. Jadi kalau anak kita sudah ngerti itu cowok, ngerti cewek cantik, ngerti laki-laki ganteng, maka itu sama seperti laki-laki dewasa. Jadi kalau sudah mau balik kan udah dewasa, udah gede ya, udah ngerti, udah paham cinta, udah paham laki-laki perempuan cantik dan tidak, dan laki-laki ganteng itu memang ya statusnya sama seperti laki-laki dewasa gitu ya, seperti orang dewasa. Sehingga apa? Fayalzamu waliyuhu man'uhu fayalzamu waliyahu man'uhu minan nadril ajnamiyyah. Jadi bagi walinya harus melarang anak itu untuk melihat perempuan yang bukan mahram. Kita punya anak SD kelas 6, kelas 5 itu kan sudah paham tuh perempuan cantik, cantik, laki-laki ganteng itu udah paham kan? Maka orang tua harus ngasih tahu, kamu tidak boleh memandang laki-laki itu, perempuan itu yang bukan mahramnya. Harus tundukkan pandangan mata ya, lihat ke bawah, jangan jelalatan begitu, jangan kau pandangi wajah perempuan lain, nggak boleh. Kenapa? Karena kamu sudah ngerti, udah murahik, udah hampir dewasa. Maka orang tuanya ya juga punya kewajiban untuk untuk ngasih tahu kepada anak itu atau ngelarang anak itu agar tidak mengerjakan itu. Dan bagi perempuan juga sama, wal yalzamu hal itijabu minhu, dan juga anak perempuan juga harus, yang sudah paham begitu juga harus ihtijab. Jangan juga harus diajarin bahwasanya memandang laki-laki lain itu nggak boleh, nah itu bukan mahram gitu, nggak boleh gitu. Wakal mar'ati fi dzalika al-amradul jamilul wajhi. Jadi juga sama seperti perempuan adalah seorang anak kecil laki-laki yang ganteng banget, bahkan mirip perempuan. Itu juga dihukumi kita tidak sama seperti perempuan. Laki-laki tidak boleh memandang wajah laki-laki yang kelewat ganteng. Takut syahwat. Takut syahwat ya. Wa fi ma waqa'a kada fi nihayati li Syekh Muhammad Al-Misri wa fi ma waqa'a fihi min az-zajri al-man'i min al-kitab wal ahadits. Jadi disampaikan bahwasanya begini teman-teman ya, disampaikan bahwasanya berdosa. Jadi kasih tahu itu nggak boleh, nah itu berdosa, kita melihat menikmati wajah orang lain yang bukan mahramnya, itu berdosa, kita sampaikan. Nah, lanjut teman-teman sekalian ya, biar kelar baru nanti kedepannya kalau sempat saya bukan VT-nya aja. Kan ini saya coba saya coba live. Nah ini coba dulu biar teman-teman juga bisa membaca kitabnya. Nah, ini saya pas lagi buka laptop teman-teman ya, karena di kitabnya ada di rumah, ini ada di laptop.
Nah, ini mana? Nah, wa ya'rumu 'ala rajuli walau majbuban wa khissiyan wa aninan wa mukhannisan wahman wahum nadrahu ila ajnabiyatin mustahatin. Jadi laki-laki meskipun dia, mohon maaf ya, laki-laki yang tidak punya, ya baik dia itu laki-laki yang kayak perempuan mutakhannis, majbuban itu laki-laki yang tidak punya eh, pelor, ya wahisian. Ini terpotong dekarnya majbuban nih. Wahisian ini laki-laki yang memang nggak punya pelor, artinya buah dekarnya nggak ada. Wa aninan itu laki-laki yang dia tidak yang impoten. Wa mukhonnisan laki-laki yang yang laki-laki yang gemulai. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh melihat, haram bagi mereka itu melihat perempuan lain yang mustaha. Jadi mustaha itu mustahatin. Jadi perempuan yang menimbulkan syahwat. Artinya perempuan yang bisa disenangi. Jadi kalau kita kan ada perempuan kalau kita mandang itu bikin kita suka itu. Jadi nggak boleh. Ya meskipun hatta ila wajiha wa kafiha dhahran batnan. Jadi maupun wajahnya, ya kedua tangannya, telapak tangannya itu nggak boleh dilihat itu. Ini yang wawa al-mufti wal muftabihi, ini yang difatwakan seperti itu. Ya, nggak boleh. Jadi laki-laki tidak boleh memandang perempuan lain meskipun wajah dan telapak tangannya tidak boleh hukumnya. Gitu ya. Maksudnya nggak boleh hukumnya. Nah, terus bagaimana? Ini yang huwa al-muftabihi, ini maksudnya yang difatwakan seperti itu, yang difatwakan seperti itu. Lakin nukila anil aktsarina hillun nadori ila dzalika. Tapi banyak ulama yang mengatakan boleh melihat wajah dan telapak tangan. Gitu. Aman nadrul rajuli ila zaujatihi wa amatihi fi hali hayati kullin minhuma fajaizun. Jadi adapun laki-laki itu melihat istrinya dan budak amatnya ketika dia masih hidup itu boleh. Walau ma'a wujudi mani'in meskipun ada mani' minal istimta'i qoribuz zawali. Walau ma'a wujudi mani'in minal istimta'i qoribuz zawali. Jadi parka haidin, ketika mau haid gitu. Boleh, jadi masih minal istimta. Ma'a wujudi manil istimta. Jadi kalau perempuan sudah mau haid kan tidak boleh diajak bercinta, teman-teman ya. Tidak boleh diajak bercinta, gitu ya. Tapi di sini lakin yukrohu an nadrul farji hatta min nafsihi bila hajatin. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh melihat farjinya sendiri tanpa ada hajat. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi nggak boleh kita melihat kemaluan kita sendiri, itu nggak boleh. Ya. Jadi kita melihat kemaluan sendiri itu nggak boleh hukumnya. Gitu. Ya ngapain juga gitu. Ngapain juga ya, kecuali ada hajat kayak seperti bulunya dicukur itu kan harus melihat kan. Gitu. Seperti bulunya dicukur atau dibersihkan karena ada apa-apa itu boleh dilihat. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, ya maka meskipun itu adalah milik kita sendiri, kita tidak boleh atau kita makruh hukumnya melihat kemaluan kita sendiri. Ya, seperti itu teman-teman ya.
Ya itu kadang-kadang ngapain juga kita memperhatikan hal milik kita sendiri gitu, kecuali kalau nggak ada butuh. Bikhilafil mani ilbat izawalika ani taddat az-zawjatu an syubhatin. Fayahrumun nadru ila ma baina surratiha wa rukbataiha. Kalau istri sering kebiasaan mengerjakan perkara syubhat, maka perempuan laki-laki juga tidak boleh melihat uh, anggota tubuhnya. Yang boleh dilihat hanya di antara pusar dan lututnya saja. Duna ghairihi kal maharimi wal amati al muzawwajah. Beda seperti mahram dan budak amat yang dinikahi. Ya kalau melihat karena untuk menikahi, aman nadru li ajri nikah, kalau kita melihat perempuan untuk dinikahi, boleh. Kan nggak boleh ya kita memandang perempuan lain yang bukan mahram. Bagaimana kasusnya kalau kita memandang perempuan itu niat ingin dinikahi? Wa amman nadru li ajrin nikah, kalau kita melihat perempuan lain untuk dinikahi, maka bagaimana? Fayajuzu ilal wajhi wal kaffaini faqat. Laki-laki itu boleh melihat wajahnya dan kedua telapak tangannya. Minal hurrati, dari perempuan yang merdeka. Jadi kalau dia bukan budak. Jadi yang dilihat hanya dia wajah dan ini telapak tangannya ini yang boleh dilihat. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu gini teman-teman, karena memang dalam madzhab Syafi'i itu hanya yang diperbolehkan hanya melihat wajah dan telapak tangan. Karena alasannya dengan wajah itu kita bisa mengetahui kecantikan dan karakter orang. Dengan kedua telapak tangannya, dia bisa mengukur tingkat kemulusan badannya. Jadi nggak perlu dia telanjang depan kita. Jadi cukup melihat wajah dan kedua telapak tangannya, kita bisa mengukur. Dengan wajahnya kita bisa mengukur seberapa cantik dia, bagaimana karakternya dia. Dengan kedua telapak tangannya kita bisa tahu seberapa mulus badannya. Kan orang itu kalau badannya mulus, di tangannya ini mulus tangannya, halus. Kalau perempuan itu korengan apa gitu badannya, di tangannya udah kelihatan. Kalau makasih Ustadz kajian Ustadz Dimyati Dumairi. Ustadz Dumyati Dumairi, kayak guru saya di pondok. Makasih sudah ikut bergabung. Itu kalau ya, makanya seperti itu. Tapi ada yang begini caranya ketika kita mau khidbah seorang. Karena kita nggak bisa, kalau kita masih belum puas ketika kita memandang wajah dia, memandang kedua telapak tangannya karena kita dianggap tidak ahli, maka kita ngutus saudara kita, saudara perempuan kita, bibi kita, atau ibu kita untuk masuk ke kamarnya perempuan itu dan dia suruh buka baju. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Kalau si perempuannya mau juga. Itu diperbolehkan teman-teman ya. Seperti itu. Diperbolehkan. Ada yang menarik itu, kalau tidak salah dalam madzhab Maliki, kalau nggak salah mohon maaf ya, saya lupa saya lupa ini. Melihat perempuan itu dia terbuka tapi dari cermin. Tapi memang niat khidbah ya boleh gitu. Ada yang perbolehkan. Tapi saya lupa madzhab apa, itu nggak perlu dipegang teman-teman ya. Kalau kita mau megang ya, kalau kita mau khidbah, mau ngelamar anaknya orang ya cukup dengan melihat wajah dan telapak tangannya. Kalau belum puas bagaimana karakternya, belum puas bagaimana anggota tubuhnya, tinggal ngutus saudara perempuan kita, bibi kita atau ibu kita untuk ngecek ke dalam kamarnya kayak apa dan dia suruh buka bajunya. Nah, kalau mau seperti itu. Nah, lanjut teman-teman ya. Kalau perempuan itu bukan perempuan merdeka, artinya perempuan itu seorang budak. Kan dulu kan ada budak kan ya. Karena sekarang nggak ada. Kan dulu ada budak.
Kalau dia seorang budak maka boleh wa ilama adama baina surra wa rukbatiha minal amati. Jadi kalau budak amat maka dia boleh melihat di atas lutut, di bawah lutut dan di atas pusar. Seperti itu. Wa yajuzu an nadru ilal ajnabiyyati fil wajhi faqat lisyahadati wal muamalah. Tadi kan dilarang tuh, kita nggak boleh memandang wajah perempuan. Bahkan tangannya, telapak tangannya nggak boleh kita pandang. Tapi ada tapi mayoritas ulama memperbolehkan. Gitu. Lalu, bagaimana ketika kita berinteraksi dengan seorang perempuan di pasar, di toko, di supermarket, di minimarket, swalayan. Kita kan harus memandang wajah dia, memandang tangannya, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau dalam interaksi muamalah, sedang jual beli kita di pasar, di swalayan, di mall gitu kan, kita harus ketika kita mau beli sesuatu kan kita harus memandang wajah dia kan. Itu nggak masalah gitu. Wa yajuzu an-nadru ilal ajnabiyyati fil wajhi faqat, tapi wajahnya aja yang diperbolehkan. Lil syahadah karena ada diminta menjadi saksi, wal muamalah dan karena ada interaksi muamalah. Wal iwailal amati inda syira'iha fima adal aurah min dhahiril badan. Jadi kalau budak amat, ketika kita mau membeli seorang budak, juga boleh dicek, boleh dilihat selain aurat gitu. Min dhahiril badan. Jadi ya apa auratnya budak amat? Ma baina surra wa rukbah. Jadi ke atas dan ke bawah lutut, ke bawah perut, ke atas perut itu boleh dilihat. Lalu bagaimana kalau dokter-dokter teman-teman ya? Nah, gitu. Wa yajuzu an nadru ilal ajnabiyati wa massuha lil mudawati fil mawadi illati yahtaju ilaiha walau farjan. Ini. Laki-laki itu boleh melihat perempuan lain dan boleh megang. Tapi tujuannya lil mudawah. Tujuannya untuk berobat. Yang diperbolehkan di mana? Fil mawadi illati yahtaju ilaiha. Di tempat-tempat yang memang itu diperlukan untuk dipegang. Ya apa? Orang kalau mau periksa badannya kan biasanya mohon maaf bisa dibuka pantatnya untuk disuntik kan gitu. Jadi dibuka pantatnya, terus tangannya dipegang untuk ngecek denyut nadinya. Mohon maaf juga nanti ini dadanya disikan gitu. Ya nggak apa-apa. Ya, dokter laki-laki ngecek pasien perempuan sebatas itu aja, tidak lebih. Ya, sebatas yang diperbolehkan aja. Sebatas yang diperbolehkan saja teman-teman. Meskipun itu farjinya. Meskipun itu vaginanya. Ya, kan ada itu dokter laki-laki itu. Dokter lahir, dokter apa namanya ya? Dokter laki-laki. Dokter kandungan laki-laki. Ya boleh, gak apa-apa. Hanya sebatas Oke, mohon maaf teman-teman, ada gangguan. Jadi, makasih teman-teman yang sudah ikut gabung, yang sudah ikut nyimak, makasih banyak. Nanti kalau ada yang salah dari keterangan saya, mohon diluruskan ya. Karena kita sama-sama belajar teman-teman ya. Tadi saya lihat ada Ustadz Rahmat juga. Bisyuruti huduri man yamna'ul khulwatah min mahramin wa nahwihi. Jadi, boleh kita itu seorang dokter karena tujuannya untuk ngobatin, boleh memegang, melihat sesuatu yang memang dibutuhkan untuk dilihat meskipun itu sampai ke vaginanya, farjinya, tapi dengan syarat memang bihuduri man yamna'ul khulwah. Dengan syarat ada orang yang juga ikut hadir di situ biar tidak dikatakan berduaan.
Pengalaman saya ketika saya istri itu USG, USG ya, kandungan gitu kan ya. Kan dokternya laki-laki. Itu bisa kita disuruh masuk gitu. Mari Bapak ikut juga ikut masuk biar tahu. Gitu. Pastinya biar tahu. Tapi sebenarnya kita harus masuk ya biar suami dan istri kita nggak berduaan kayak gitu. Karena bagaimanapun seorang dokter ketika meriksa pasiennya itu usahakan harus ada temannya, ya baik suster yang nemenin atau mahram dari mahramnya si pasien itu harus nemenin gitu ya. Dan saya kalau sedang meriksakan istri itu ya saya temanin gitu. Ya biar nggak berduaan dengan apa? Biar tidak berduaan dengan dokternya kan khulwah kan nggak boleh khulwah gitu ya. Khulwah nggak boleh. Nah, terus teman-teman wa bi syarti faqdil jinsil mu'aliji. Jinsil mu'alijin ya. Dan syarat juga memang tidak ada dokter lain yang sejenisnya yang ada saat itu. Contoh begini ya. Dalam satu klinik itu kan masih dokter kandungan itu kan juga ada laki-laki ada perempuan kan ya. Ya, usahakan kalau memang ambil yang laki-laki gitu. Iya, maaf. Ambil yang perempuan aja kalau. Kecuali memang sudah tidak ada sip yang perempuan sudah dokter perempuan sudah tidak ada, maka kita ambil yang sip laki-laki nggak apa-apa gitu. Ya, karena faktor sudah nggak ada. Tapi kalau memang ada yang apa, ya tetap kalau bisa milih yang itu, milih yang dokter laki-laki itu gitu ya. Wa yajuzu an nadru ilaiha aidan li ta'limil wajibi faqat kama qala Subuki wa ghairuhu. Dan juga laki-laki itu boleh memandang perempuan lain untuk hanya untuk sekedar belajar mengajar. Jadi gurunya laki-laki, muridnya perempuan boleh dilihat, tapi sebatas itu aja teman-teman, tidak lebih ya. Wadalika inda faqdiman yu'allimuha minal maharimi wan nisa'i. Itu pun kalau tidak ada yang bisa ngajarin dari sejenisnya, yaitu mahramnya nggak ada. Artinya kita punya istri nih, kita sendiri nggak mampu cara ngajarin dia wudhu, nggak paham. Kita tidak bisa, nggak tahu cara ngajarin dia bagaimana haid itu seperti apa, nifas itu seperti apa. Nggak tahu kita. Maka kan dia belajar sama orang lain. Ya, seperti itu ya nggak masalah gitu. Kalau tidak ada guru perempuan lain. Tapi kalau masih ada guru perempuan, lebih baik ngajarnya ke bunyai, ke guru perempuan. Gitu. Ya kecuali memang bunyai tidak ada, adanya hanya Pak Ustadz, ada hanya seorang kiai di situ. Dan kita sendiri tidak mampu untuk ngajarin istri kita tentang masalah keagamaannya. Maka ya nggak apa-apa ngaji kepada laki-laki itu. Dan laki-laki itu, kiai itu, ustadz itu boleh mandang perempuan kita, istri kita hanya sebatas dalam saat belajar mengajar itu. Tapi kalau suaminya mampu ngajari, maka tidak boleh seorang suami ngasih izin kepada istrinya untuk keluar rumah hanya untuk belajar ilmu agama. Saya pribadi tidak pernah ngasih, ya alhamdulillah gitu. Jadi selagi saya mampu, saya ajarin sendiri tentang masalah haid, ya nifas, istihadah, masalah keagamaan lainnya, tentang masalah fikih. Saya masih alhamdulillah masih bisa ngajari istri saya. Jadi nggak perlu istri saya keluar rumah untuk belajar ke tempat lain gitu. Wadhalika inda faqdiman yu'allimuha minal maharimi wan nisa'i kiasan alal mudawah. Jadi kiasnya sama seperti kita sedang praktek pengobatan gitu. Wa inda ta'asuri ta'lim min wara'i hijabin, juga ketika saat sulitnya kita belajar mengajar dalam proses tidak ada hijab. Kayak di sekolahan gitu kan. Sekolah itu kan ngumpul aduk laki-laki perempuan tuh, yang laki-laki. Maka sebisa mungkin memang harus ada hijab penghalang itu laki perempuan. Atau kalau bisa memang harus ada hijab di depannya gitu. Jadi laki-lakinya itu ngajarin di balik layar. Dan perempuannya ada di belakang layar. Saya pernah ngeliat di video YouTube kalau nggak salah, itu Habib Umar Al-Hafidh itu ngajarin santri perempuan dari balik tembok. Ya seperti itu yang benar gitu.
Ya benar seperti itu. Tapi kalau memang kesulitan karena sudah faktor dalam satu tempat nggak bisa ada ngasih penghalang, ya siapa boleh buat. Maka kaidahnya ya boleh an-nadru ilaiha uh, li ta'limil wajib saja gitu. Wala yajuzu an-nadru ilaiha li ta'lil mandub. Tapi kalau perkara-perkara mandub maka tidak boleh. Perkara-perkara yang hanya sunnah maka tidak boleh melihat perempuan itu. Bikhilafil amrod, beda halnya dengan amrod. Amrod itu laki-laki yang ganteng. Fayajuzu an-nadru li ajlihi, boleh melihat laki-laki itu. Kama fi syarhin nihaya, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab An-Nihaya, Syarhun Nihaya. Karangan daripada Syekh Al-Misri ala Al-Ghayati Abi Suja. Nah, teman-teman sekalian, insyaallah cukup di sini kita ngajinya tentang tentang pasal-pasal di muqaddimah ini teman-teman ya. Jadi tentang haknya istri yang harus dipenuhi oleh suami, tentang haknya suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri, tentang keutamaan laki perempuan itu sholat di rumah, tentang tidak bolehnya laki-laki yang bukan mahramnya itu melihat perempuan lain itu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin sebelum saya tutup ya, mungkin ada yang mau bertanya di kolom komentar boleh. Makasih banyak Mbak Amel sudah like menyukai ngaji kajian ini. Jadi kalau teman-teman suka, nggak apa-apa, silakan dikasih tap-tap layar bahasanya. Di tap-tap layar kalau kalian suka. Ya insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan lain. Insya Allah ini akan saya teruskan teman-teman ya, karena memang saya dulu punya akun TikTok juga, sama juga akun TikTok juga itu sudah 3.000 follower kalau nggak salah, seingat saya 3.000 follower, dan isinya yang mengisi ngaji gitu. Dan kitab Uqudul Lujan ini sudah pernah saya kaji di grup itu, di akun pertama dulu. Cuman sudah kena banned, akhirnya saya ulangi lagi dari awal lagi. Insyaallah teman-teman sekalian, semoga bermanfaat untuk kalian semua ngaji kita pada sore hari ini. Jadi mohon maaf apabila ada salah baca, salah makna, salah pengertian atau salah penjelasan. Nanti mohon dimaafkan dan mohon diluruskan. Tadi yang saya sampaikan itu ternyata tidak sesuai dengan ilmu yang jenengan punya, atau ada pemahaman salah dalam menjelaskan saya, mohon dimaafkan dan mohon diluruskan. Nanti silakan DM aja saya. Oh ini mas, ini seperti ini gitu ya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.